burung yang bawa paku. Satu yang jelas benturan kepentingan itu kan sudah sangat jelas ya, karena kan memang kewenangan dari KPU kemudian partai ini kan sejalan gitu ya. Suatu saat ada kepentingan yang bisa berhadapan, sehingga ketika menerima apapun yang berhubungan dengan seperti itu ya seharusnya melapor kepada KPK. Adapun nanti makanan tadi itu akan dibagikan ke panti dan seterusnya ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Luhut ancam Jokowi soal posisi ketum Golkar. Rocky Gerung singgung lagi Big Data. Peringatan Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan terkait orang luar yang ingin mengatur Partai Golkar dikomentari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut ancaman Luhut Binsar Panjaitan kemungkinan besar ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Golkar. Hal tersebut menurut Rocky Gerung menyebabkan Luhut nekat mengancam orang di luar Golkar, atau bisa disebut Jokowi berdasarkan kesimpulan untuk tidak ikut serta dalam proses kaderisasi. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin sebagai ahli dari Big Data, Pak LBP tahu bahwa Big Data menunjukkan bahwa Golkar itu lebih berpengaruh di daerah daripada Jokowi itu. Dan fakta-fakta itu yang saya kira menunjukkan kenekatan Pak Luhut untuk langsung ancam jangan ada orang luar yang ikut serta dalam proses kaderisasi atau regenerasi di Golkar, ujarnya. Ya, pasti orang tanya tuh ya luar Golkar siapa? Ya ada banyak orang, tetapi yang menginginkan Golkar cuma satu orang, namanya Jokowi. Kan cuma itu dalilnya, sambungnya. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pengurus partainya agar jangan mau diatur pihak luar. Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur. Jangan Golkar yang diatur-atur orang lain, kalau ada kita lawan, katanya. Menko Marves itu menyampaikan ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali, Jumat 15 Maret 2024. Ia mengatakan posisi Golkar sekarang sangat kuat. Dirinya pun memuji kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Dan menurutnya Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi di DPR. Saya pikir ini kerja kita semua. Oleh karena itu Golkar ini posisi sangat baik. Jangan kita cederai dengan upaya kita yang aneh-aneh. Semua harus kompak bersatu, kata Luhut. Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan. Ini penting. Kalau ini kita pelihara, rantai komando semua bisa diatur oleh Golkar, tambahnya. Luhut ancam Jokowi soal posisi ketum Golkar. Rocky Gerung singgung lagi Big Data. Peringatan Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan terkait orang luar yang ingin mengatur Partai Golkar dikomentari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut ancaman Luhut Binsar Panjaitan kemungkinan besar ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Golkar. Hal tersebut menurut Rocky Gerung menyebabkan Luhut nekat mengancam orang di luar Golkar, atau bisa disebut Jokowi berdasarkan kesimpulan untuk tidak ikut serta dalam proses kaderisasi. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin sebagai ahli dari Big Data, Pak LBP tahu bahwa Big Data menunjukkan bahwa Golkar itu lebih berpengaruh di daerah daripada Jokowi itu. Dan fakta-fakta itu yang saya kira menunjukkan kenekatan Pak Luhut untuk langsung ancam jangan ada orang luar yang ikut serta dalam proses kaderisasi atau regenerasi di Golkar, ujarnya. Ya, pasti orang tanya tuh ya luar Golkar siapa? Ya ada banyak orang, tetapi yang menginginkan Golkar cuma satu orang, namanya Jokowi. Kan cuma itu dalilnya, sambungnya. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pengurus partainya agar jangan mau diatur pihak luar. Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur. Jangan Golkar yang diatur-atur orang lain, kalau ada kita lawan, katanya.
Menko Marves itu menyampaikan ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali, Jumat 15 Maret 2024. Ia mengatakan posisi Golkar sekarang sangat kuat. Dirinya pun memuji kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Dan menurutnya Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi di DPR. Saya pikir ini kerja kita semua, oleh karena itu Golkar ini posisi sangat baik. Jangan kita cederai dengan upaya kita yang aneh-aneh. Semua harus kompak bersatu, kata Luhut. Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan. Ini penting. Kalau ini kita pelihara, rantai komando semua bisa diatur oleh Golkar, tambahnya. Luhut ancam Jokowi soal posisi ketum Golkar. Rocky Gerung singgung lagi Big Data. Peringatan Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan terkait orang luar yang ingin mengatur Partai Golkar dikomentari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut ancaman Luhut Binsar Panjaitan kemungkinan besar ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Golkar. Hal tersebut menurut Rocky Gerung menyebabkan Luhut nekat mengancam orang di luar Golkar. Atau bisa disebut Jokowi berdasarkan kesimpulan untuk tidak ikut serta dalam proses kaderisasi. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin sebagai ahli dari Big Data, Pak LBP tahu bahwa Big Data menunjukkan bahwa Golkar itu lebih berpengaruh di daerah daripada Jokowi itu. Dan fakta-fakta itu yang saya kira menunjukkan kenekatan Pak Luhut untuk langsung ancam jangan ada orang luar yang ikut serta dalam proses kaderisasi atau regenerasi di Golkar, ujarnya. Ya, pasti orang tanya tuh ya luar Golkar siapa? Ya ada banyak orang, tetapi yang menginginkan Golkar cuma satu orang, namanya Jokowi. Kan cuma itu dalilnya, sambungnya. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pengurus partainya agar jangan mau diatur pihak luar. Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur. Jangan Golkar yang diatur-atur orang lain, kalau ada kita lawan, katanya. Menko Marves itu menyampaikan ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali, Jumat 15 Maret 2024. Ia mengatakan posisi Golkar sekarang sangat kuat. Dirinya pun memuji kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Dan menurutnya Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi di DPR. Saya pikir ini kerja kita semua. Oleh karena itu Golkar Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.